Biasanya di antara konsekuensi cinta kita kepada Allah itu ya kamu harus tresno kepada apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan termasuk di antara perkara yang Allah cintai dalam kehidupan kita bukan hanya ibadah, tetapi termasuk apa yang dicintai oleh Allah itu adalah jengkal-jengkal bumi di atas kehidupan kita. Karena ternyata sesungguhnya dunia ini begitu hina, tapi ada jengkal-jengkal tanah yang Allah cintai, dan Allah jadikan jengkal tanah itu merupakan jengkal tanah keimanan. Dan kita diwajibkan untuk mencintai jengkal tanah yang dicintai oleh Allah, karena itu merupakan bukti cinta kita pula kepada Allah. Para ulama lalu menyebutkan jengkal bumi yang Allah cintai di atas kehidupan kita ini apa saja. Maka sesungguhnya setidaknya para ulama menyebutkan yaitu ada 6. Yang pertama yaitu adalah kota Mekah, itu merupakan jengkal tanah yang Allah cintai. Yang kedua itu adalah kota Madinah, itu pun jengkal tanah yang Allah cintai. Yang ketiga yaitu adalah kota Syam, di dalamnya ada Palestina, itu termasuk di antara jengkal tanah yang Allah cintai. Dan kota Yaman itu termasuk jengkal tanah yang Allah cintai jika disebutkan oleh Rasul. Dan masjid-masjidnya Allah itu termasuk jengkal tanah yang Allah cintai. Serta yang terakhir adalah tempat-tempat di mana terjadinya jihad untuk membela kalimat Allah dan meninggikan kalimat Allah, itu pun merupakan jengkal tanah yang Allah cintai. Maka sesungguhnya 6 perkara itu sesungguhnya merupakan tanah iman, di mana itu merupakan tanah kita sebagaimana kita memiliki kehidupan tanah yang kita beli ataupun kita sewa. Makanya orang yang beriman itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada keterangan ini, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sebenarnya mereka itu memiliki 2 tanah. Ada tanah yang mereka miliki secara pribadi yang kita beli di tempat kita masing-masing. Contohnya saya punya rumah di Bekasi, itu tanah pribadi saya. Ada bapak-bapak yang kemudian punya tanah di daerah Klaten, itu tanah pribadinya bapak. Dan bapak diwajibkan kalau sudah memiliki tanah itu untuk membela tanah itu, dan tidak ada yang boleh menyerobot tanah itu. Membela apa yang kita miliki termasuk jihad. Tapi tanah kita itu bukan hanya tanah pribadi. Kalau kita berlandaskan kepada penjelasan para ulama tadi tentang jengkal-jengkal tanah yang Allah cintai, berarti kita punya tanah yang kedua. Tanah yang kedua kita itu apa? Yaitu tanah iman kita. Karena kita punya 2 tanah, sebagaimana kita punya 2 ibu. Sebenarnya kita ini punya 2 ibu, Pak. Yang pertama ibu kandung yang melahirkan kita, itu ibu kita memberikan air susu sampai kita besar, menyapih kemudian kita membersihkan kotoran kita, itu ibu kandung kita. Tapi ibu kita bukan hanya 1 loh, ibu kita ini 2. Ibu yang kedua siapa? Ibu iman kita, istri-istrinya Rasulullah itu ibu kita. Makanya disebut dengan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ibunya bapak namanya Fatimah, ibu saya namanya Hun. Ibunya bapak namanya Sri ataupun namanya kemudian Rini, itu ibu kandungnya. Sebagaimana ibu saya namanya Bu Hun, kemudian tetangga saya namanya Bu Ahmiyah, maka itu ibu kandung. Tapi selain kita memiliki ibu kandung, kita memiliki ibu iman. Ibu iman kita itu siapa? Ibunda Aisyah, itu ibu iman kita. Makanya disebut Ummul Mukminin. Kemudian Hafsah itu ibu kita, karena kemudian disebut Ummul Mukminin. Sebagaimana kemudian Aisyah, Hafsah itu adalah ibu kita secara iman, itu merupakan contoh dan analogi. Sama pula Pak, sesungguhnya kita pun memiliki 2 tanah. Tanah yang kita miliki itu 2, karena hari ini banyak kaum muslimin itu ngertinya tanah itu ya tanah milik dia, sertifikat asal sama dia. Salah, itu tidak benar. Karena sesungguhnya kita bukan hanya kemudian memiliki tanah yang kita miliki ketika sertifikat itu berdasarkan kepada nama kita, tapi ada tanah yang kedua. Tanah yang kedua itu ya tanah Mekah, itu tanah kita, Pak, karena itu tanah iman. Madinah itu tanah kita, karena itu tanah iman. Palestina dan Syam itu tanah kita, karena itu tanah iman. Sebagaimana Yaman itu tanah kita, sebagaimana itu tanah iman. Sebagaimana masjid itu tanahnya kita, sebagaimana pula tempat-tempat berkecamaunya peperangan untuk membela kalimat Allah, itu pun termasuk tanah kita. Makanya ketika kita sudah paham bahwasanya ternyata kita memiliki 2 tanah, dan salah satu di antara tanah yang kita miliki adalah tanah iman, berarti kita sudah mulai paham ada kepemilikan tanah kolektif yang kita miliki.
Dan kepemilikan kolektif dari tanah yang kita miliki ya salah satunya Mekah dan Madinah. Jadi ternyata Mekah dan Madinah itu tanah kita bersama-sama. Kenapa? Selama mereka itu beriman, mereka itu memiliki kewajiban dan memiliki hak di atas tanah itu. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh dihalangi untuk masuk Mekah dan Madinah. Haram hukumnya seorang mukmin itu dihalangi ke kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena dia punya hak atas tanah itu. Makanya kalau ada orang kok sampai tidak mampu haji dan umrah, dosanya besar itu, karena melarang orang yang memiliki tanah itu untuk datang ke kota itu, karena itu tanah kolektif yang dimiliki secara iman. Maka ketika kita paham di situ, akhirnya kita ngerti berarti Mekah dan Madinah itu tanah yang Allah cintai dan kita mencintainya, dan itu tanah kita. Dan kita harus paham, Pak, walaupun Mekah dan Madinah itu tidak seindah kota-kota dan tempat-tempat wisata yang sering kita kunjungi dan sering kita datangi, walaupun tampaknya tandus, walaupun tampaknya gersang, sejauh mata memandang itu hanyalah gurun pasir dan tidak subur sebagai tanah kita, wallahi tidak ada jengkal tanah yang paling barokah di atas muka bumi ini kecuali tanah Mekah dan Madinah. Itu berarti membalikkan penilaian dan pengamatan kita selaku manusia. Karena yang disebut dengan barokah itu bukan sesuatu yang indah. Kalau barokah itu indah, Bali itu barokah, Pak. Kalau kemudian barokah itu indah, Hawaii itu barokah. Kalau kemudian barokah itu indah, Bekasi, kota yang indah, itu barokah. Apalagi Klaten, tidak usah ditanya indahnya kayak apa. Ngaji aja ditemani sama lele dan ikan-ikan nila. Maka kemudian kalau kita artikan bahwasanya barokah itu adalah hanya indah, salah, Pak. Barokah tidak dinilai di situ. Tetapi sesungguhnya Imam Ibnu Rajab itu mengatakan al barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Yang dinamakan barokah itu segala sesuatu yang menambah ketaatan, dan tidak ada jengkal tanah yang menambah ketaatan kita ketika kita datang ke sana kecuali tanah Mekah dan Madinah salah satunya. Makanya kalau kita datang ke Bali, apakah semua orang yang datang ke Bali bertambah ketaatan? Belum tentu. Apakah sholatnya nanti dilipat gandakan oleh Allah? Pasti tidak. Sholat di Bali sama sholat di sini sama. Apakah kita datang ke Lombok yang menjadi destinasi wisata itu kemudian akan menjadikan kita lebih baik daripada sholat di sini? Tidak, walaupun tempat itu indah. Tapi justru disitulah kita paham tanah kita yaitu tanah iman. Mekah dan Madinah itu tanah iman. Di situ saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, itulah tanah yang paling barokah, walaupun secara pandangan mata tanah itu tanah gersang dan tandus. Coba kalau Bapak ada yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah. Kalau kita ini melaksanakan haji dan umrah, Pak, maka sepanjang mata memandang itu gurun, kering dia. Bahkan saya sering menjumpai dealer mobil itu, showroom itu, mobilnya sampai berdebu-debu, Pak. Padahal mobil-mobil mewah dengan kapasitas cc itu di atas 3.000, mungkin harganya juga ratusan juta, tapi dipajang itu berdebu karena memang tidak ada tempat yang selamat dari debu kalau di sana. Tapi walaupun kering, walaupun tidak ada lele, cari lele di Mekah susah, Pak. Ya, sampai kita muter-muter 7 kali pun tidak akan ketemu lele di sana. Nila apalagi, gurami bakar apalagi, susah. Tapi walaupun di sana kemudian tidak sebagaimana tempat kita, tidak sebanyak ikan di tempat kita, tidak sebagaimana kemudian banyak tanaman. Tanaman di sana itu cuma kemudian korma, Pak. Kalau kita bawa itu kemudian benih jambu, tanam di sana, yang tumbuh bukan jambu, yang tumbuh korma. Karena kemudian tanahnya betul-betul gersang, Pak, tidak sesubur tempat-tempat yang lainnya. Tapi walaupun tanah itu gersang, kering, dan kita sering menutup mulut kita ini ketika kita haji pada musim panas, karena saking panasnya dan keringnya, wallahi itu tanah yang paling Allah cintai di atas muka bumi. Itu pertama kali itu Mekah, yang kedua itu Madinah, dan itu merupakan tanah iman kita. Dan kita diwajibkan untuk mencintai kota itu. Karena apa? Barakahnya besar, Pak. Karena setiap kita mendatangi kota Mekah dan Madinah, sholat kita saja dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya ketika sholat di Masjidil Haram. Makanya orang kalau datang ke Makkah itu pertama kali, walaupun dia banyak dosa, kalau hatinya masih ada titik beningnya, pertama kali melihat Makkah itu, ketika melihat Ka'bah itu meneteskan air mata.